Selamat datang di 3+1, sebuah channel yang berisi konten mengenai ulasan film yang dibahas oleh 3 orang yang hobi nonton film bernama Condro, Hussein, dan Anca, di mana nantinya akan ada 1 orang bintang tamu yang akan menentukan tema film yang akan dibahas selama 4 episode berturut-turut. Dan di tiap episode akan membahas 1 film pilihan dari masing-masing host serta bintang tamu. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Kembali lagi bersama kita 3+1. Kita sudah masuk ke episode ke-15, oke. Ya, dengan season yang season 3 ya. Temanya disturbing movie yang bikin trauma. Ya, sekarang adalah gilirannya Mas Anca. Filmnya adalah Grotesque ya. Jadi Grotesque yang tahun 2009 okay. Produksi dari Jepang. Jadi ini Grotesque, ini filmmakernya Koji Shiraishi, originnya Jepang ya. Sinopsisnya itu dokter nyulik dan siksa pasang muda, selesai. Skor IMDb 4,7, Rotten Tomatoes, Tomatometer 0, audience score 31%. Ya mungkin langsung bisa dimulai aja ke teman-teman. Mungkin ke Deta dulu kali ya, karena kan boleh Deta dulu. Gue penasaran nih, Deta abis sama Deta, Usen. Condro, Usen finalnya karena Usen ngasih banyak catatan katanya. Ya, oh iya, okay. Mas Ucen paling rajin ya bikin. Paling rajin dia catatan. Oke. Aduh. Oke. Banyak tuh Chan, sombong banget. Banyak banget. Saya nggak sebanyak itu. Sebelumnya makasih ya Mas Anca udah rekomendasiin film tergor. Lah kan sesuai tema ya. Iya, jadi ya. Sogor. Kayak sumpah ini tuh gila banget gornya, ampun. Jadi ini kayak gornya paling sadis, paling disturbing, paling bikin emosi, paling bikin pengen sumpah serapah pokoknya. Iya. Terus adegannya tuh kayak ya juara lah gornya ya, kayak susah banget dilupain dan sukses bikin trauma. Oke, kalau dari storytellingnya ya kayak tadi yang Mas Anca udah sinopsisnya ya. Jadi memang ceritanya simple. Jadi dia nggak rumit-rumit ya, jalan ceritanya simple. Cukup ketebak di awal kayak oh ya udah ini tentang penculikan terus disiksa kayak gitu. Cuman kan lanjut nonton karena pengen tahu nih ada apa lagi. Tapi ternyata memang sampai akhir ya udah gitu aja, cuman disiksa-siksa aja gitu kan. Setnya juga nggak banyak kan, jadi cuman ya di situ aja, di tempat-tempat situ. Again kalau buat aku ya, kalau dari sisi pendalaman latar belakang karakter itu kurang banyak, terutama si dokternya ini ya kurang banyak digali latar belakangnya. Cuma mungkin memang bisa dipahami kalau memang fokusnya film ini tuh di adegan penyiksaannya aja. Adegan gore-nya menurut aku sangat bikin gemes ya, bikin emosi naik turun banget nih buat yang nonton. Betul. Karena udah disiksa-siksa kayak gitu, terus tiba-tiba di tengah dikasih harapan mau dibebasin, dan tapi diobatin. Ternyata iya, dan diobatin dan tiba-tiba jadi baik kan. Kayak aneh banget sih, ini kenapa sih dia sebenarnya, kenapa gitu si dokternya tuh baik apa jahat sih, tapi ternyata tentu tidak semudah itu untuk dibebaskan. Terus ya udah. Iya, kenyataannya di prank sama si dokter malah lebih parah kan. Oh ya, terus sama udah disiksa parah, terus udah gitu sempet dikira juga dokternya ikutan meninggoy itu bareng yang lain. Oh iya. Tapi ternyata iya, di akhirnya dia masih ada. Sumpah itu aku kesel banget sama endingnya. Jadi ya itu ya, bikin kesel, bikin greget. Terus aku gini, menariknya aku agak ngerasa endingnya nggak bener-bener ending sih. Hampir di adegan ending itu kayak agak konyol gak sih? Iya, memang konyol. Jadi, iya itu kan, memang ciri khasnya. Oh gitu, memang ciri khasnya ya. Jadi, dia kayak niru gore-nya Nishimura. Nishimura Jepang tuh kan ada awkward sama komedinya terakhir kayak gitu sih. Oh gitu. Mungkin biar netralisir aja. Iya, aku juga mikirnya apa emang ini salah satu trik film ini supaya nih kita dari awal sampai hampir akhir udah dibikin ngos-ngosan nih, capek kan tuh bikin nontonin adegan gore, emosi naik turun, tiba-tiba dikasih satu adegan kocak gitu yang bikin malah ketawa gitu. Entah kenapa aku tadi malah ketawa. Iya. Jadi kayak aku juga ketawa sih. Sama itu iya ketawa. Iya kan itu kocak. Jadi kayak apakah ini semacam pendinginan mental gitu
setelah kita disiksa mentalnya dari awal sampai hampir akhir gitu. Sama yang adegan Walaupun yang endingnya bikin kesel lagi kan, hidup. nah itu makanya naik turun banget kan, endingnya juga kayak gitu. Jadi ya itu kocak, ada kocaknya juga, paling gitu sih overall ya. Oke. Tapi kalau untuk gore juara banget. Iya nanti ya. Oke, mungkin bisa ke Deta udah ya? Udah cukup. Oke, bisa mungkin dilanjut. ke Condro nih yang udah pengalaman dengan film ini. Sebenarnya memang gue ada dulu pernah nonton, ini buat pemirsa. Jadi gue ada pernah nonton waktu itu mas kuliah apa SMA ya lupa. Jadi Enggak dong, memang itu 2009 SMA berarti Con. oh kuliah Kuliah awal ya? Kuliah awal. Kuliah Awal dong. Lu kan 2007 ya hampir selesai lah. selesai ya. Gue lihat kayak Saw segala macam. Saw keluar kapan ya? So sebelumnya sama Saw Oscar sebelumnya juga. ya. Menurut gue ini tuh shock value-nya lebih ngeri sih. Gue nonton yang kedua pun ya masih fucked up sih filmnya. Jadi enggak. Walaupun gue coba karena gue coba lihat tekniknya ya. Jadi sebenarnya kan ya basically ya itu film lah, semua artificial lah gitu ya. Memang didesain ada apa productionnya segala macam. Tapi memang yang bikin kita ngilu, bikin kita disturb itu pertama dari soundnya itu kayak kalau darah tuh gitu. Iya, itu detail ya. Gua geli sendiri. Mungkin kalau gua nggak lihat visualnya pun denger suaranya aja itu udah bikin enek gitu. Udah ada. Sama itu ya Con, sorry. Pas motong tulang tuh itu ya getar tulangnya tuh kelihatan keganjal tuh. Teknik itu ya. Bunyinya juga, aduh, bunyinya kerasa tuh. Iya. Kalau pakai headset iya, detailnya itu dia diperhatikan banget lah gitu kayaknya mas sama filmmakernya ini gitu. Yeah. Jadi sensasi suaranya itu nge-trigger imajinasi kita gitu jadinya. Itu tuh yang bagus sih menurut gua. Terus yang kedua memang actingnya anjir tuh ya convincing lah gitu. Gua ngerasa si cowoknya, ceweknya, si dokternya gitu ya itu menurut gua agak menuju realistik gitu. Takutnya tuh ya takut panik, takut nggak yang dibuat-buat takut gitu loh. Ya itu sih bikin disturb banget lah gitu. Terus yang ketiga itu kamera. Jadi kameranya itu handheld semua. Jadi dia buat kamera tuh nggak pernah still gitu. Kecuali pada saat dia dirawat. Ya itu dirawat. Jadi pas sama yang di awal Con. Sama yang di awal ya. Yang nyetir. Nah, itu. Iya betul. Dia benar-benar membuat kita itu point of view itu bergerak terus gitu. Ya gue pusing juga akhirnya ngelihat kayak jadi kebawa gitu ya visualisasinya gitu. Gue juga sebenarnya penasaran kan ketika dia misalnya ada adegan torture-nya itu yang matanya mau ditusuk segala macam itu. Gue pikir dia shotnya tuh ngambil muka dia kelihatan gitu, ternyata nggak juga gitu, ternyata ya di-cut terus mungkin langsung kembali ke propertinya gitu ya, ke bonekanya diedit gitu. Gua pikir itu kayak bener-bener, karena gua pernah nonton film apa ya, jadi dia tuh udah mukanya tuh nggak berubah lagi, nggak ke-cut lagi ke detail Clockwork Orange kayak John. Orange ya. Clockwork Orange. Salah satu. Ya itu salah satu yang matanya benar-benar digoyang-goyangin gitu kan. Iya. Tapi ada film gore juga mas yang sebenarnya masih baru gitu, yang gue lupa nonton apa itu tuh. Dia nggak ngubah ini ya visualnya, jadi mukanya ya gitu terus kayak keluka gitu loh, jadi lebih real lagi gitu ternyata. Ya mungkin efek ininya visual efeknya udah jauh lebih berbeda, berkembang sekarang ketimbang dulu. Betul. Jadi kalau gue ngelihat properti filmnya itu masih ada fake-nya lah. Kalau gue lihat sekarang ya, kayak untuk sekarang kayak tangan itu gue bisa duga itu sebenarnya properti, dia ngambil angle di sini terus digergaji gitu kan. Jadi nggak malah gue sebenarnya yang agak disturb tuh pas adegan yang awal lato-lato kan, sama lato-lato juga ya. Tapi lato-lato itu nggak tapi mirip kulitnya kan. Iya nggak kelihatan. Ya mirip sih mas, mirip, cuman sebenarnya yang agak disturb tuh yang agak porn sedikit sih. Jadi itu disturbnya tuh kayak disturb malu gitu loh, kayak anjir cowok di gitu. Tapi kalau cewek ya tapi cowoknya itu yang
The fuck? Itu sekarang ya Con, kalau dulu real banget kan. Wah dulu top Dulu notch. real banget. Gua nonton ini tuh udah aduh nggak bisa. Pergi gua kan. Ya gua setuju sama Deta sih. Jadi ending yang terakhir tuh agak out of tone gitu ya. Tiba-tiba dia jadi komedik sedikit gitu. Iya. Yang kepala keluar Iya. kocak juga. Sempat gigit. Pergi Iya. Tapi gue suka gini sih, gue suka part yang ketika si cewek itu ngomong ya mungkin balas dendam ya. Iya, balas dendam ya. Jadi- Psikologi ya. Nah, menurut gue itu Iya. Benar. itu gue entah kenapa gue lebih disturb momen itu gitu, kayak ternyata kayak kita masuk ke dalam otaknya si Si dokter ini gitu, dokter kayak itu. nah, ternyata dia tuh sudah mengalami mungkin trauma yang jauh lebih berat lagi, lama banget gitu durasinya istilahnya. Ya ini karena habis nonton itu kan gue nonton ya beberapa ya, jadi kayak film dokumenter gitu ya. Di Jepang tuh juga ada yang dia serial killer tapi latar belakangnya itu juga gara-gara trauma masa kecilnya itu nggak dapat kasih sayang gitu loh, terus dibully, terus kayak Iya. originnya lah gitu, origin dari si serial killer ini. Nah itu tuh agak mirip tuh kalau gue lihat yang ketika di endingnya itu ya, kalau dia tuh dijauhi, dia tidak dicintai, makanya dia obses dengan kayak pengorbanan cinta itu kayak apa sih gitu loh mungkin. Jadi dia dapat excitement di situ kan. Ya itu jauh lebih dark, justru malah ke situ tuh dark banget gitu. Cuman ya pas gara-gara dipenggal tuh jadi absurd lagi. Ini gimana? Nah iya. Gitu, Jadi mungkin yang kalau klimaks gitu. iya kayak agak anti klimaks dikit gitu. Tapi bener loh, katanya kalau orang dipenggal itu kayak beberapa detik itu masih Iya. bisa 30 masih detik bisa. masih bisa nafas. Masih bisa. Heeh. bisa napas, masih bisa lihat, masih sadar gitu. Iya. Itu bener sih. Ya di Itu luar kalau itu bener gigit, apa tapi enggak sih? gigitnya apa? Iya, maksudnya kalau kita telusuri mungkin logiknya masih benar apa enggak, tapi dari point of view storytelling gue agak jadi kocak sedikit nih kayak. Iya. Agak belok dikit gitu Nah, ya. iya kayak lo jadi kayak agak jadi dark comedy gitu, instead Iya. yang di awal tuh dark banget kayak. Oke. Udah Jon? Atau masih? Sabar, Ca, sabar. Gue Iya. belum loh, sabar. Iya, Kayak dia penasaran lu Sen. Ya udah Usen aja Usen. Gimana, Sen? Lo- Tapi nggak apa-apa, Kan- lanjut dulu aja. Udah, gue Biar- udah kok. Yakin. Ih gitu banget lo, Con. Lu sih, Gitu, Ca, Jon. kesabaran sih orang Iya ya. nih, masa aja. Iya, gara-gara Parah nih, Mas saya. Anca nih. Gara-gara saya. Sebenarnya gue agak bertolak belakang sih, menurut gue dari Deta sama Condro. Menurut gue yang kocak tuh justru itunya, traumanya si cowoknya itu sih, si pelakunya kerja ini loh. Ternyata dia bau ketek gitu. Itu Terus kocak sih. endingnya dia pakai parfum ya. Parfum. Iya. Kocak sih. Ya. Jadi kan kayak dia bener-bener apa ya, bener-bener keganggu sama omongan si cewek itu kan sampai di korban berikutnya dia Korban pakai parfum, itu kocak banget sih. Itu kocak sih, menurut gue kayak gue Kocak pikir banget. kalian ngomongin itu, ternyata ngomongin Enggak kepala lah. putus ya. Ya itu juga sama kocak sih. Soalnya ya, Gua- tapi sempet ini kan, Chen, pas yang di ruangan itu dia cium bau sabun gitu loh, wangi gitu. Iya tapi pas dia lewat lagi kan dia begini nih. Mereka Oh gitu. Oh. Terakhir Oke. nggak? Oh iya ya, ada Maksudnya itunya kayak- ya. kayak gitu-gitu kayak. Oh pas gitu loh. terakhir ya. Ada. Soalnya dari atas ya. Pasti. Gue merhatiin sih itu sih, kayak dia ngomong ini baunya agak gak enak ya gitu. Bau Oh. sabun tapi ada gak enaknya gitu, terus Oh. pas Ya. lewat lagi dia begini gitu. Kocak, betul gue kocak banget sih, kayak ternyata dia selama ini dijauhin cuma gara-gara bau Gara bau ketek. ketek. Iya, iya, makanya kayak alasannya tuh terlalu apa ya? Ketek. Iya, Ya tapi dia gara-gara kena COVID, Chen. Nggak bisa mencium kan. Oh ya, anosmia. Anosmia. iya jadi kocak. Tapi Ya, memang ya. nggak enak loh. Kehilangan bau tuh nggak enak sih. Ya paling nggak teman-temannya ngasih tahu gitu, lu bau ketek. Oh iya sih. Pakai deodoran dong gitu kan. Nggak punya temen banget. Mungkin gue cerita dulu kali ya, gue nonton film gitu bener-bener butuh baterai mental gitu loh, kayak gue nonton 15 menit terus istirahat 2 jam. Main game. Aku lihat, ini online nih. Oh udah nonton nih. Terus Sena salah kirim pesan tadi. Oh iya. Oh lo tadi liat gue online ya? Iya. Online di Genshin ya? Iya. Iya, gue lagi, kebetulan gue di Genshin lagi banyak story yang nggak kepegang, terus kayak sekalian lah gitu. Jadi Pas banget netralisir. pas banget netralizernya ada gitu, dari 15 menit. Tapi gue nonton dari hari Senin loh, by the way. Oh, Senin oke. gue nonton 15 menit, berhenti
pas itu adegan ditusuk ususnya itu kayak wah ini nggak bisa main-main nih nonton ini kayak beneran nih. Tapi itu sih menurut gua gore-nya itu tuh agak nggak masuk, bukan nggak masuk akal ya, emang nggak masuk akal. Kalau menurut kalian gore tuh misalnya ngeri ya, misalnya cukup miris ya, tapi kalau gua ngeliatnya kayak agak berlebihan sih. Yang mana tuh? Kayak potong tangan, potong jari tuh. Oh itu kan teknologi zaman dulu kan, nggak terlalu kelihatan. Gue lebih ke painful-nya sih, painful orangnya itu. Menurut gue tuh mereka aktornya itu kurang apa ya, believable gitu, namanya dipotong dia itu sakit banget sih. Dan kalau pakai apa namanya chainsaw itu nggak mungkin jadi jari sih kayaknya hancur berkeping-keping sih. Tapi terkoyak itu Chan? Iya terkoyak, paham. Gue nonton filmnya ini Pain and Gain. Tau nggak? Nggak tahu, belum nonton. Itu kisah nyata, jadi dia potongin tangan orang gitu, kayak itu susah pakai gituan gitu, emang harus pakai pisau bedah sebenarnya yang bener ya. Tapi oke lah, gue nggak mau terlalu, mungkin gue sotoy ya. Terus terutama yang potong puting sih, gue tuh kayaknya nggak mungkin diem gitu sih orangnya, itu pasti sakit banget sih, pasti kayak goyang-goyang gitu nggak sih, kayak perih gitu, kayak kejang. Iya kejang gitu. Ini kayak dia diem aja gitu, cet kayak gue tuh unbelievable, nggak meyakinkan sih. Tapi selain adegan penyiksaan itu, aktor, gue setuju sama kalian, aktrisnya tuh bener-bener all out lah. Lagi pas yang terakhir tuh yang dia memotong tangannya talinya si cewek itu kan, kayak kamu kawat. Kayak itu keren sih. Dan dari awal juga mereka kayak aktor aktrisnya juga bagus. Cuman ya emang nonton film itu kayak makan ke restoran sambal bang loh. Jadi kayak makanya makan sambal. Lauknya itu cuman sebagai drama itu cuman sebagai sampingan doang. Iya, torturnya aja nih. Ini full tortur gitu kayak. Motifnya juga dangkal ya, karena bau ketek. Jadi kayak aduh males banget gue. Cuman emang ini tuh mirip, gue pernah bilang di episode sebelumnya kali ya, kayak kejadian namanya Black Dahlia Murder. Ini belum terpecahkan, tapi suspek utamanya tuh dia dokter. Dia emang ngerti cara mutilasi orang, cara ngebersihin mayat dan lain-lain gitu. Jadi gue rasa ini kayak filmnya terinspirasi dari situ kali ya. Cuman agak lebay sih buat gue. Itu-itunya ya, yang tadi gue bilang tadi kan, motongnya, terus ya yang dipenggal juga orang, oke lah, orang masih bisa gerak gitu ya, mulutnya segala macam. Cuman kayaknya sih nggak nyampe ngerobek kuping juga ya. Iya. Kayaknya ya. Cuma gue kalian menganggap itu kocak juga, ya bisa bilang kocak juga sih. Kayak tadi gue bilang sih, karena ini gue tahu ada kasus yang mirip kayak gini, jadi gue merasa ini believable. Jadi kayak motifnya tuh lumayan bisa dipercaya, tapi nggak sedangkal bau ketek juga sih kayaknya. Iya. Sama dia mau nyulik orang tuh pakai palu gede gitu. Buat gue tuh orang kalau dipukul pakai palu bisa mati sih langsung kayaknya. Tapi nggak bisa pingsan sih, Jan. Kadang tuh dipukul belakang tuh belum tentu pingsan sih. Oke, pingsan lah ya. Pingsan. Iya. Tapi kalaupun pingsan, kalau ingat kata Joker dulu, kalau lo pukul kepalanya, nanti rasa sakit selanjutnya nggak bakal terasa. Iya. Karena kan saraf ya. Saraf. Ya itu menurut gua kalau yang dokumenter kriminal yang gue tonton tuh kayak rata-rata pakai ini amonia gitu loh, diginiin. Iya. Ya ini film paling gore yang pernah gue tonton, walaupun agak nggak meyakinkan, cuman emang gue kayak ngerasa kayak ususnya ditarik, kayak terus kayak putihnya dipotong, kayak langsung ngilu sendiri gue. Tapi ya ini yang emang paling gore, emang gue harus akuin sih. Cuman emang ya gue nggak bisa nikmatin lah. Iya. Karena drama dan lain gue nggak nikmatin. Lu nonton ini kapan sih, Cah? Ya pas rilis juga tuh 2009-2010 kayaknya nonton tuh. Lu nonton pas maksudnya DVD? Masih di Jogja, iya DVD. Kan DVD tempatku tuh yang itu aneh-aneh. Orangnya kan punya link dapat film nih, parah sih. Oh pantesan Mas Anca filmnya begitu-begitu ya. Banyak film non, ya kan kayak film Iran gitu-gitu. Memang orangnya nih sinetfil gitu, sutradara juga kenalanku ini. Gitu. Jadi dan dia punya DVD rental DVD gitu, dan itu filmnya memang film-film hitam putihnya banyak lengkap. Jadi film-film aneh seluruh dunia tuh ada dia, hampir. Makanya dia selama ini kalau Anca tuh film romantisnya tuh Anyap. Anyap kan di lu, Chen. Di gua sih ya.
film Hidden Gem juga gue juga nggak ngerti sih. Iya, kalau Tapi Hidden Gem kan memang bener. begitu film yang apa Samurai konyol banget. Makanya gue udah expect sih dia bakal ini gore nih bakal busuk banget sih. Sebenarnya bisa aja kok kasih yang bagus ya kan kemarin tuh. Cuma kan ngasih yang berbeda aja. Ya, ini gore sih. Ini gore sih. Kali ini berhasil ya berarti ya, Mas Anca. Iya. Kan awalnya saya kan sempat bingung ya, karena menurut saya gore yang saya pilih kan sempat ada 8 ya. Constraint 2004, Salo 1975, Tas 2014, Freaks 1932, Necromantic 1987, Serbian Film 2010, Grotos 2009, Pink Flamingo 1972 gitu. Awalnya sih maunya si Salo ya 1975 ya, tapi karena udah bosen rekomen itu ya sama kasihan editor kita si Uti ngeditnya ya jadinya pilih yang ini aja. Jadi yang lebih susah lagi karena putih samanya sedikit. Ini lebih susah lagi sih. Memang ya. Udah setengah porno ini filmnya. Tapi ini kan saya udah pernah nonton ya. Pas nonton lagi film ini nih jadi kesannya berbeda Chen. Sama kayak waktu saya nonton yang Conjuring kemarin itu ya. Nah ini sih sebenarnya dulu sih nonton ini nggak terlalu ngilu juga sih. Dan nggak terlalu ngilu. Kalau saya sih nggak terlalu ngilu sama trauma juga karena dulu ya di Kaskus itu lebih parah jebakan picture disturbing picture sama videonya. Nah justru yang saya itu pernah nggak sengaja tuh nonton yang bikin saya trauma itu tuh ya ini karena ada pilihan ya itu video teroris menggal langsung kepala sanderanya Chen. Wah itu parah banget. Oh itu ya itu gua tonton SMP kan SMA iya. ya. Dan itu real kan bener itu real, dan itu dokumenter. Enggak betulan film. Orang di Sandra itu enggak film memang video gitu kan. Video amatir gitu. Video amatir beneran itu handphone. Terus sama ya teriak di penggal. Itu gue inget gue nonton sama teman-teman gue di koridor sekolah gitu. Iya. Rame terus pas begitu langsung pada diem gitu. Terus sama video ini yang potong kepala sampit kan. Itu juga itu sampit sih. Ya? Sampit kan aku juga di daerahku ya ngeliat itu. Jadi wah. Oh ya Kalimantan. Justru yang kedua ini kejadian ini hampir saya bikin terngiang-ngiangnya tuh berapa bulan tuh. Iya realistis. Kalau yang ini kan kita tahu film ya karena udah pernah lihat yang realistis. Aduh gitu. Nah, terus tadi pas banget nih kan tadi saya nonton ya. Nah terus yang kedua tadi itu sambil makan kan saya masih sempat sambil makan menunya tuh telur mata sapi sama telur mata sapi balado merah sama usus. Lengkap udah saya lupa ada momen usus itu. Tapi ya gitulah tetap bisa makan sih. Nah tapi sama kayak ending film yang tadi dibilang itu ya terakhirnya ngakak sih saya nggak ini sih. Tapi adegan yang tortur itu yang ceweknya cewek-cowoknya digerayangin ku skip sih ya nggak bisa ini ku skip aja. Yang mana? Ya geli aja sih aneh kayak yang bagian mana? Yang itu yang mau dipuasin cewek cowoknya itu yang agak ku cepetin sih. Oh adegan pornonya ya? Iya pornonya malah nggak ku ini sih. Pengen nantiin gore-nya. Lihat gore-nya biasa aja kayak kamu. Karena udah ketika kita saat ini kan makin biasa aja gitu. Karena dulu kan juga agak biasa gitu. Nggak seserem yang itu gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Tapi memang yang usus itu masih masuk akal ya. Kita diingatin ya, memang usus manusia kan ternyata usus besar tuh 1,5, terus usus kecil kan 6-7 meter. Jadi logika filmnya masih masuk sih, sepanjang itu usus itu. Ya jadi kalau konsumsinya kalau menurut saya ya film ini nggak rekomen lah. Tapi kalau mau nonton juga nggak apa-apa. Paling bikin ngilu dikit aja sih. Ngilu banget sih gua. Tapi kalau nonton kedua kayaknya nggak Chen, biasa aja lu. Mungkin ya. Iya kayak saya masih bisa makan. Gue yang adegan ususnya keluar itu sih yang gue habis makan. Jadi kayak udah mulai naik gitu kayak. No. Gue nggak suka. Sebenarnya yang kata lu nggak, si Husen bilang apa tadi? Alasannya kan kocak ya, motifnya kocak. Sebenarnya kalau gue, ya tadi yang ada dokumenter itu, dia itu dibully gara-gara tangannya itu agak cacat gitu loh. Jadi memang mungkin alasannya itu simple. Orang mikir dia nggak itu nggak nggak biasa aja gitu ya. Biasa aja gitu ya. Tapi bagi dia itu karena gue coba relate ke yang benar-benar real ya. Kalau ini kan ya mungkin ya kocak juga gitu. Sebenarnya ya tinggal ya deodoran aja. Tapi karena yang serial killer itu dia dia tuh lahir gara-gara hasil incest gitu ya. Incest terus dia ada deform gitu ya tangannya. Nah, jadi mulai sampai gede lah dia tuh dibully terus gitu. Jadi itu yang men-trigger dia gitu untuk jadi punya
sisi gelapnya gitu. Gelapnya. Jadi ya sebenarnya ketika gue justru karena hal kocak itu di point of view-nya si monster ini tuh dia itu penting bagi dia gitu, ngerti gak? Justru itu menurut gue justru bagus gitu karena dari kacamatanya si tokoh yang si cewek itu ngerasa lalu gara-gara ini kayak dia tuh mau ngebully si anak ini gitu, si monster ini gitu. Justru menurut gue itu malah relevan alasannya walaupun sebenarnya ya kocak gitu ya apa cuman ketek tapi jadi kocak tapi disturb juga gitu dengan ada bullying gitu malah gitu menurut gue lebih tapi real sih banyak kasus kan itu memang kayak gitu Con, pemicunya kan hal-hal bully gitu kan yang kejadian paling baru aja kan cuma mungkin kalau orang anggapnya masalah sepele kan kapan nikah gara-gara ngomong kapan nikahnya mati kan dibunuh kan itu ada yang kayak gitu ada yang kayak gitu ada di berita cuma gara-gara ngomong kapan nikah lu dibunuh gitu loh makanya hal-hal sepele yang nggak masuk akal tuh kadang ya itu bisa memicu sih. Tapi kayak itu dilakukan berulang kali Chen. Mungkin kan udah kena down juga mentalnya kan. Dan logiknya ibunya kan prostitut ya. Jadi kayak mungkin love-nya nggak dapet, terus background keluarganya kayak gitu ya. Menurut gue itu malah sangat logik sekali gitu, sangat logis gitu. Dia punya dark side-nya itu gitu. Ya gue nggak nge-justified ya, tapi maksudnya ya kita lihat originnya dia gitu. Si ceweknya tuh bisa tahu ya itu ibunya aneh itu sih. tuh dari mana sih? Nah itu yang belum tahu tuh. Oh gitu ya, kayak tahu gitu aja. Ya aku pikir ada yang kelewat. Yang aneh itu sebenarnya awal malah. Lu mau nggak mati buat gue? Iya. Itu justru malah jawaban si cewek lebih real menurut aku kayak mereka kan baru jadian ya. Iya, ada banget. Rela mati nggak? Ya enggak lah, siapa dia gitu. Tapi cowoknya berusaha loh tetap nolong ceweknya. Iya, gitu, sisi romantisnya muncul. Iya, ada sisi romantisnya. Harusnya ini masuk romance mas. Iya, aku harusnya masukin romance ini kemarin. Betul. Tapi PW muntah-muntah. Udah gitu kayak usaha mereka buat survive gitu. Iya. Dari selain itu kan kayak nggak cuma disiksa aja tapi mereka berdua tuh kan ada ya kayak aku mah kalau jadi mereka disiksa gitu ya udah gitu nyerah aja lah di tengah-tengah tapi ini udah dipotong sana sini dilecehin ya kan masih survive kayak ada harapan untuk bisa bebas gitu. Soalnya pinter dia pendekatannya kan betul-betul disembuhin banget gitu yang itu tuh. Iya. Kesannya tuh seakan-akan ini bener gitu. Ternyata cuma ilusi biasa. Tapi Deta full nonton Det. Gila. Full nonton. Parah. Berarti beneran paling gore ini Det. Kamu yang udah pernah nonton ini. So far sih ya yang maksudnya adegan gore-nya tuh paling banyak gitu kayak intens gitu. So far sih iya ini. Wah, Gue kalau nonton di bioskop gue walk out sih. Oke deh. Mau scoring? Kalau traumanya mungkin 90 deh. 9-10. Kalau filmnya ya lumayan sih cuman 6,5 dari 10 deh. Oke. Condro kan ada 2 kenangan nih. Lu kasih aja yang dulu sama yang sekarang. Secara gore ya traumanya. Kalau dulu mungkin 10 ya. Karena udah nggak ini sih. Kalau sekarang tuh sebenarnya beda trauma sih. Iya beda. Dulu traumanya gore-nya. Sekarang tuh traumanya justru yang psikologinya. Bukan yang torture porn itu lebih fucked up banget sih. Kalau yang lain tuh kelihatan mungkin kalau lebih real ya. Iya, lebih karena kan ya nggak mungkin dibuat kan itu si cewek. Jadi, kayak ini ada part pornografi yang terus ada part ke cowoknya lagi gitu itu. Iya. Kayak udah beyond border gitu. Kalau gore-nya sih pendapat gue kayak Usen tadi sih kayak dia tuh reaksinya tuh kayak nggak sesuai gitu digunting tuh kayak nggak yang yang lebih meyakinkan. Cuman kalau yang kayak pas perutnya di obyok-obyok gitu itu tuh ini sih itu masuk convincing sih. Convincing ya. Jadi traumanya tetap tinggi sih, gue 9 sih, tapi di sisi trauma yang lain. Oke. Ya. Kalau ya udah ya. Kalau film sabar. Lu ada apa sih sama Condro hari ini? Sensitif banget. Enggak sensitif. Kalau film jelek sih. Iya. Benar. Gua nggak akan rekomend nih, dikubur aja lah filmnya. Iya. Berapa? Bener. Skornya berapa? Skornya 0. Oke.
Gua sama persis sama Condro. Mungkin secara gore 9. Karena gue emang bukan nikmat gore juga ya. Jadi kayak ini itu udah di luar batas gue. 9 bisa 10 kalau actingnya tuh believable sih. Itu bisa jadi 10 sih. Kan 9 gore. Apa? Gore ya, traumatiknya istilahnya ya. Enggak, ini sorry, gue rawat. Gue nggak trauma juga sih sebenarnya. Tapi kan sesuai tema kan. Iya, kalau ya gore-nya 9. Disturbing ya. Disturbingnya 9 sih, tapi nggak bikin gue trauma sih. Secara film, no. Gue nggak nikmatin sih. Cuman ya walaupun gue masih bisa appreciate ya actingnya ya. Cuma secara story bener-bener dangkal sih. Iya, kalau itu kita setuju. Kalau saya trauma dulu tuh 7,5 lah. Kalau sekarang nih traumanya mungkin di sekitar 4,5. Kalau kebal makin ya. rendah. Iya, dulu rendah sekarang makin rendah lagi. Tebas. Kalau film sih sebenarnya pengennya 0 ya. Cuma karena ada netralisir komedi sama ya itu tadi acting yang itunya ada yang convince juga kan, ya kasih 0,5 lah. Tanggung banget ada komanya. Ya, tidak apa-apa. Gak apa-apa sih. Kayaknya film gue yang paling tidak gore. Cuma jump scare doang kayak. Bah. Tapi merinding, lumayan loh. Merinding. Tetap bikin nyerupin. Gak apa. Ya. Apalagi kayak gini kan, tek gitu. Momen ini. Gelap-gelapan tepuk tangan. Nah itu Mas Anca tuh ntar muncul. Oke gitu Chan, sampai ketemu lagi nanti di episode berikutnya, episode 16 film terakhir punya Deta ya. Yuk Chan, closing Chan. Atau Deta deh sekali-kali kan cewek. Jangan gue yang punya acara kan kalian. Nggak apa-apa, sekali-kali deh. Nggak mau. Kalian aja. Aja udah. Ya udah, ya selesai. Udah. Bye. Oke. Bye. Dan dari kematian Ellen tersebut, serangkaian peristiwa aneh, mencekam, dan mengerikan hadir di keluarga Annie. Kalau dari perspektifnya nenek itu menurut gue tuh happy ending. Makanya lagu terakhirnya tuh bener-bener happy tapi mencekam gitu. Itu menurut gue beautiful sih. Sebenarnya poros filmnya ini bukan di setan gitu gue merasa, tapi bagaimana relasi antara keluarga ini tuh benar-benar makin lama makin fucked up gitu. Biasanya film horror tuh banyak kan close up ya. Ini kayaknya dominannya malah medium sama long shoot kan. Ya instead of dia teriak itu, tapi dia nge-freeze gitu, kayak bener-bener convincing shocknya, kayak lagi emang memproses apa sih yang baru terjadi ini.